Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim dividen ya, jadi akan banyak nih video-video tentang dividen ya. Dimana kali ini adalah ABMM ya, yang baru saja mengumumkan akan membagikan dividen ya, yang lumayan jumbo ya. Walaupun laba kuartal satunya sih agak jelek ya si ABMM ya, dibandingkan beberapa saham batubara lainnya. Tapi intinya adalah ini saya ingin menginformasikan dividen ya. Sekaligus nanti kita review ya laporan keuangan kuartal satunya. Sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan beberapa video ya yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Yang terbaru di sini adalah emiten CPO ya, yang paling tinggi kenaikan labanya di antara emiten-emiten CPO lainnya. Nah, ini saya bahas di sini ya. Sekaligus potensi dividennya. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa klik di pojok kanan atas ya. Sedangkan video-video lainnya nanti bisa cari langsung ya di kolom deskripsi atau search saja di channel Investor Jelata. Oke, sebelumnya ABMM ini udah pernah saya bahas juga ya ketika dia rilis laporan keuangan akhir tahun 2023-nya. Nah, saat itu dia menjadi satu-satunya nih saham batu bara di tahun 2023 yang profitnya naik ya, karena yang lain-lain itu kan pada turun ya. ITMG turun, Adaro turun, PTBA turun ya, pokoknya semuanya turun kecuali si ABMM ini gitu ya. Waktu itu saya review juga laporan keuangannya. Jika teman-teman berminat nonton video ini ya, nanti search saja di channel Investor Jelata ya. Nah, di video yang 1 bulan lalu ini juga saya udah prediksi dividen ya. Nanti kita bandingkan ya, apakah prediksi yang saya buat sebulan lalu meleset ya atau tepat ya. Kalau meleset juga berapa jauh, nanti kita bahas juga di belakangnya. Oke, sekilas info aja dulu. ABMM ini namanya Adiratna Bani Makmur ya. Jadi didirikan di tahun 2006, berubah menjadi ABM Investama itu di tahun 2009 ya. Lalu dia listing di bursa saham kita tahun 2011 ya. Nah, ini sekilas info aja ya. ABMM ini kan terkenal itu dipegang oleh Pak Loh Keng Hong juga gitu ya. Dia sempat ngejual sahamnya, kalau nggak salah dia sempat hilang dari list ya, karena ada di bawah 5% ya. Tapi nah, di bulan April nih ya, di awal April dia kembali menguasai di atas 5% ya, atau lebih tepatnya 5,01%. Jadi dia ngebeli saham ya di tahun apa nih, 5 April ya, 90.000 lembar ya, di harga 3.810. Lalu sisanya juga ada di 3820, ada yang di 3840 dan 3860. Oke, intinya dia sekarang memegang sekitar 5,01%. Nah, makanya di list komposisi kepemilikan saham ada ya nama Bapak Loh Keng Hong nih ya, menguasai 5,012%. Oke, pemilik mayoritas saham ABMM itu adalah PT Tiara Marga Trakindo ya, dan juga di sini ada perusahaan asing Vale Verde dengan saham yang dikuasai masyarakat publik itu sekitar 15,6%. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangan, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 di mana pendapatan ABMM naik tipis ya, 5,92, dan profitnya naik 9,8%. Jadi dia 4,4 triliun ya di tahun 2000, ya gede sekali nih ya. Sebelum pandemi itu dia cuma berapa nih, 100 miliar. Oh, pernah juga nih 932 miliar ya, lumayan ya. Tapi ini naiknya sangat tajam ya sejak pandemi selesai ya. Naik dari merugi jadi 2 triliun, 4 triliun, dan sekarang tetap di 4 triliunan, 4,4. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1 2024-nya ya. Nasibnya agak berbeda dengan sepanjang tahun 2023 ya, dimana kuartal 1 ini pendapatannya turun 30% ya. Beban pokok pendapatannya bisa ditekan sekitar 8%, tapi ya tidak menolong sehingga laba brutonya juga turun 74% ya. Setelah dipotong beban penjualan, beban administrasi ya, lalu ditambah dengan pendapatan lainnya, itu laba usahanya makin turun ya, 75,48%.
Dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas itu turun 52,28%. Jadi turunnya sangat tinggi nih ya. Kan yang turunnya agak dikit tuh Adaro ya, turunnya sedikit aja. Jadi ini 52% cukup tajam ini turunnya. Oke, di sini bisa dilihat dia akan ada bagian laba atas entitas asosiasi ya, dari anak usahanya, bukan anak usaha sih. Jadi dia ada punya sahamnya di beberapa perusahaan seperti di Golden Eagles ya. Terus di sini ada pendapatan dividen yang di tahun lalu tuh ada ya, 14,8 juta dolar, tapi sekarang nggak ada nih ya. Mungkin saya cari di laporan keuangannya, nggak tahu juga nih di tahun lalu tuh dapat dividen dari perusahaan apa, nggak ada penjelasan ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tolong tulis di kolom komen ya. Intinya di kuartal 1 tahun ini dia belum ada pendapatan dividen nih. Oke, lalu ini kan laba usahanya turun 75%, tapi laba bersihnya turunnya lebih sedikit ya, 52% ya. Nah, salah satu faktornya mungkin tadi ada bagian atas laba entitas asosiasi yang naik ya, plus di sini ada beban pajak penghasilan yang turun cukup jauh ya, dari 17 juta dolar jadi 1,7 nih. Mungkin ini royalti kepada pemerintah kali ya yang turun cukup tajam nih. Oke, itu review laporan keuangan kuartal 1 2024-nya. Nah, ini ya yang entitas asosiasi itu yang paling kita kenal pasti ya si Games ini ya, Golden Energy Mines ya, di mana ABMM itu memiliki 30% saham di Golden Energy Mines ya. Lalu ada perusahaan lainnya di sini, Media Jaya, SSB, Submir ya, Submitir Distribution. Nah, yang memberikan laba ya kepada si ABMM ini baru dua ya, si Golden Energy Mines dan juga Media Jaya Bersama ya. Media Jaya Bersama tahun lalu nggak ngasih laba nih, tapi tahun ini ada ya, sekitar 3 juta dolar. Dan laba dari Games itu naik ya, dari 48,5 juta dolar menjadi 52,8 juta dolar. Oke, ini breakdown dari pendapatan per sektor usaha ABMM ya, dimana paling besar ya dari kontraktor tambang ya. Ini mungkin hampir 80% ya kali ya dari kontraktor tambang ini, 80-90% ya. Lalu sisanya ada dari logistik dan sewa kapal ya, lah di servis nih ya, dan juga ada dari sewa mesin dan pabrifikasi, plus ada perdagangan bahan bakar ya. Jadi dia ada bahan bakar, terus ada juga perdagangan minyak pelumas kalau nggak salah ya. Ada juga nih di ABMM ya. Dan semuanya tuh turun ya, semua pendapatan turun kecuali dari pabrikasi ya, pendapatannya naik sedikit dari 6,8 menjadi 7,9. Oke, dari informasi geografis ya bisa dilihat di kuartal 1 2024 ini 95% itu dijual ke Indonesia ya. Batu baranya nih ya. Lalu ada Vietnam tahun lalu nggak ada Vietnam, sekarang ada ya. Lalu yang hilang apa nih? India, Hong Kong, Jepang ya, yang tadinya tahun lalu ada sekarang hilang ya, nggak ada gitu. Oke, nah ini ada perubahan cukup drastis ya, karena di tahun lalu ya, sepanjang tahun 2023 bisa dilihat ya di sini ya. Selama tahun 2023 tuh penjualan domestiknya hanya 70% ya, 69% ya, 70%. Jadi sekarang tuh meningkat ya penjualan domestik ya secara persentase ya, dari 70 menjadi 95% ya. Jadi dia mungkin kehilangan pasar ekspornya ya. Ini berarti ABMM ya. Itu juga mungkin menyebabkan cukup jauh gitu ya, turun labanya ya. Mungkin karena kalau jual ekspor kan pasti dia dapat dalam dolar gitu ya. Apalagi kalau sekarang dolar meningkat ya ke 16.000 ya, itu kan pasti dia dapat profit yang cukup besar juga tuh ya. Tapi nggak juga sih, nggak ada pengaruh dolar ya sih, karena ini laporan keuangan dalam USD sih ya. Oke, tapi dia mungkin harga ekspor tuh mungkin lebih mahal ya dibandingkan kalau dia jual ke dalam negeri ya. Itu mungkin yang menyebabkan pendapatannya tadi turun berapa persen tuh, 30% ya, cukup besar gitu ya. Oke, itu dia ya perubahan yang paling mencolok sih ya, dari penjualan batu baranya lebih banyak ke domestik sekarang ya, si ABMM ini.
Oke, nah ini dari public expose-nya si ABMM sendiri memprediksi ya harga batubara akan mencapai level kesetimbangan baru pada level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 2015-2020 ya. 2015 kan dari sini sampai 2020 di sini ya. Oke, jadi dia memprediksi ya harganya akan di atas harga ini ya. 100 berapa nih? 125 mungkin ya. Jadi mereka memprediksi harganya tidak akan di bawah 125 USD ya untuk yang Newcastle ini ya, sepanjang tahun 2024 ya. Benar apa enggaknya ya nggak tahu ya, nanti kita harus tunggu lah, hanya waktu yang bisa menjawab ya keadaan batubara seperti apa. Yang pasti saat ini dari sekitar akhir Maret ya sampai sekarang dia kecenderungannya kan uptrend ya. Ini lagi turun ya, mungkin nanti ya tadinya dikira akan rebound ya, ketika harga sini dia akan rebound, tapi ya kayaknya turun lagi ya, mungkin akan sampai ke harga yang di sini nih ya, ke support yang ini ya, baru nanti dia rebound. Tapi nggak tahu juga akan rebound atau enggak ya. Intinya saya sering bilang ya, mungkin ini hanya teknikal rebound sementara ya, kecuali dia bisa break resisten yang di 150-an ini ya. Nah itu mungkin berarti ada perubahan tren ya, dari downtrend ya menjadi uptrend ya. Nanti buat yang suka saham batubara harus sering-sering ngecek harga batubara sih, mau nggak mau ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya rasio saham ABMM ya dengan saham-saham lainnya nih yang di sektor batubara juga. Bisa dari sini earning per share ABMM ya, kalau disetahunkan itu 1146 ya. Dia terbesar kedua ya di antara 6 saham ini. Yang paling tinggi adalah ITMG ya. Untuk PER sendiri di sini ABMM 3,23 ya, tidak terlalu besar ya, karena di sini ada PTBA yang sampai 10 kali ya, dan juga MCOL yang 8 kali ya. Yang paling rendah di sini adalah KKGI ya. Nah untuk PBV sendiri dia termasuk yang paling murah nih, kedua termurah setelah Adaro ya. Adaro yang paling kecil nih 0,71. Oke, untuk ROE dia sendiri yang paling besar nih ya, 23,88% ya, mengalahkan MCOL dan juga KKGI ya. Untuk DER, nah ini untuk DER nih ABMM lumayan PR nih, karena DER tinggi banget ya, 1,6 ya, mencolok ya dengan saham-saham batubara lainnya yang semuanya di bawah 1 nih. Bahkan MCOL tuh 0,25 ya, Adaro juga sedikit ya, 0,33. Jadi itu saja concern dari ABMM ya. Dari rasio-rasio ini concernnya ya di DER-nya yang tinggi ya. Kalau untuk PER dan PBV dia relatif tidak terlalu mahal dibandingkan saham batubara lainnya seperti PTBA ya, yang PER-nya sampai 10,58. Oke, ini historis PER 5 tahun terakhir dari ABMM ya. Saat ini rata-ratanya adalah, aduh ketutupan ya ini ya rata-ratanya ya. 8 ya, ini 8,12 ya kalau nggak salah ya, rata-rata PR-nya, dan saat ini diperdagangkan di sekitar 2,77 ya. Jadi bisa dibilang secara historis PR ya dia under value ya. Di sini dia sempat PR-nya turun banget ya, karena dia tahun 2020 merugi waktu itu ya, makanya PR-nya bisa sampai minus nih ya. Berarti dia di 2020 kan merugi ya. Untuk PBV sendiri rata-rata 5 tahun adalah di 1,07, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 0,79 ya. Jadi dia bisa dibilang under value ya, berdasarkan historis PBV-nya maupun tadi PER-nya. Nah, book value saat ini adalah di 4.668,4 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar ABMM ini adalah ketika PBV-nya di 1,07, maka harga wajarnya ya mirip-mirip book value-nya ya, 4.687,2. Dan di hari Rabu ya 15 Mei dia closing di 3.700, sehingga margin of safety-nya ya 35%. Jadi dia masih terbilang murah 35% ya dibandingkan harga wajar yang tadi saya asumsikan ya. Ini adalah chart dari ABMM deh, sempat all time high ya ketika batubara booming di tahun 2022 ya. Ini sampai 4.800 ya mungkin di sini ya. Dan saat ini bisa dilihat sini dia supportnya ada di 3.630 ya. Kalau ini jebol berarti support berikutnya di 3.470 dengan resisten di
4.060 dan selanjutnya adalah di 4.300 ya. Dan di hari ini ya, ketika dia RUPS dan mengumumkan dividen ya, dia malah turun tajam nih dengan volume yang sangat besar juga nih ya. Mungkin itu karena tidak sesuai jumlah dividennya tidak sesuai harapan ya. Makanya saya bilang juga di awal kan, bagi dividen cukup jumbo tapi di luar prediksi saya. Nanti kita lihat ya seberapa melenceng dari prediksi saya. Jadi intinya untuk teman-teman yang ingin entry ya ini saya nggak tahu ya, hari ini nih mungkin pada panik selling atau gimana ya, tapi isi volumenya gede gitu ya. Tapi nanti silakan teman-teman pikirkan lah ya, dengan dividen yang akan dibagikan apakah worth it untuk dibeli sekarang gitu kalau teman-teman belum punya ya. Intinya adalah resikonya ya itu ya, bisa turun ke 3.470 ya karena ini support berikutnya. Lalu rewardnya ya bisa sampai ke 4.060 ya. Oke, secara EMA ya dia karena hari ini jatuh sekali ya, jadi secara EMA dia ada di bawah EMA 20 nya, sehingga secara short term dia bisa dibilang downtrend, tapi secara long term masih uptrend ya. Nah ini ya, di video ini waktu itu saya prediksi dividennya ya, karena saya mengasumsikan dividen payout ratio-nya itu 27% seperti tahun lalu, maka dividennya berpotensi sekitar 441 ya. Dan di harga saat itu ya, di bulan lalu itu potensi dividennya berarti 11,59 ya. Jadi intinya waktu itu saya prediksi nominal dividennya adalah 441 ya. Nah ternyata dia mengumumkan di hari ini dividennya adalah 295 ya. Berarti dividen payout ratio-nya cukup jauh ya dibandingkan tahun lalu yang 27% gitu. Jadi ya karena prediksi dividen payout ratio saya melenceng, maka cukup jauh juga ya nominal dividennya dari 441 ke 295 ya. Nah kalau kita bagi 295 dengan harga closing di tanggal 15 Mei berarti potensi dividennya adalah 7,9% ya. Nah mungkin banyak orang yang berharap seperti saya gitu ya, dividen payout ratio-nya tuh sama lah 27% ya, alias 440-an rupiah, ternyata hanya 295, dan itu mungkin yang menyebabkan banyak yang ngejual ABMM ya di hari ini ya. Atau sebenarnya market mover lagi nakut-nakutin retailer aja ya, saya nggak tahu ya. Bukan ahli bandarmologi, mungkin yang ahli bandarmologi bisa tuliskan di kolom komen ya. Apakah ini yang buang barang kebanyakan retailer atau ada big player ya yang buang barang gitu. Oke, itu saja informasi dari saya. Oh ya, untuk kumdatnya belum ada pengumuman ya. Mungkin 1-2 hari ke depan akan diumumkan kumdatnya tanggal berapa gitu ya. Kalau lihat histori tahun-tahun lalu ya sekitar tanggal 20-an ya, 22 Mei, 23 Mei ya. Jadi silahkan baca-baca berita lah ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan diumumkan kumdatnya. Nah silahkan juga tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Apakah ABMM ini masih menarik dengan potensi dividen sekitar 7,9 ya, 8% lah gitu ya, atau di skip aja ya, mendingan beli PTBA gitu ya. Karena PTBA kan lebih besar lah ya kalau secara dividen yield ya. Atau Adaro atau yang lainnya, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.